Dalam lafaz yang lain disebutkan, tidaklah sekali-kali salah seorang di antara kalian akan masuk surga hanya dengan amalnya saja. Lalu para sahabat pun bertanya, tidak juga engkau, ya Rasulullah? Beliau menjawab, ya, tidak juga aku, kecuali jika Allah meliputiku dengan rahmat dan karunia dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberitahuku bahwa tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan oleh amalnya, kecuali jika Allah Ta'ala memberikan rahmat kepadanya. Dengan demikian itu, rahmatnya dapat menyelamatkan dirinya, sedangkan amalnya sendiri tidak dapat menyelamatkannya. Dengan demikian itu ia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mengazab hamba-hamba Allah, maka dia akan mengazab mereka dengan sebagian hak Allah atas mereka. Sebagaimana diterangkan, setiap kali nikmat Allah Ta'ala atas seorang hamba itu sempurna, maka semakin besar pula hak Allah atas dirinya, dan tuntutan rasa syukur darinya atas nikmat tersebut adalah lebih banyak daripada yang lainnya. Dengan demikian, hak Allah atas dirinya lebih besar, sedangkan amal perbuatannya itu tidak dapat cukup untuk memenuhi hak Allah tersebut. Yang demikian itu hanya diketahui oleh orang yang benar-benar mengenal Allah Ta'ala dan mengenal dirinya sendiri. Dan di antara hak Allah Azza wa Jalla atas hamba Allah adalah benar-benar menyembah Allah dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, mengingat dan tidak melupakan Allah, bersyukur dan tidak kufur kepada Allah. Selain itu, hendaklah ia rela menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Nabi sekaligus Rasul Allah. Kerelaan itu tidak cukup hanya dengan pengucapan melalui lisan, tetapi tidak dibenarkan melalui tindakan dan kenyataan. Bagaimana ia akan disebut rela jika ia marah dan murka atas apa yang ditetapkan Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi dirinya? Jika ia telah merealisasikan hal itu melalui ucapan lisan dan juga perbuatan, maka yang demikian merupakan tindakan yang menunjukkan bahwa ia benar-benar rela Allah sebagai Tuhannya. Bagaimana mungkin seseorang mengaku rela Islam sebagai agamanya, sedang ia mencampakkan pokok-pokok ajarannya jika semuanya itu tidak sejalan dan sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya? Dan bagaimana seseorang disebut rela Muhammad sebagai Rasul, sedang ia sama sekali tidak menerapkan ajarannya, secara lahir maupun batin, serta menjauhi dasar-dasar agamanya, dan mengabaikan apa yang dibawanya, tidak menjadikan sabda dan sunnah beliau sebagai dasar dalam hidupnya? Maksudnya, di antara hak Allah Azza wa Jalla atas setiap individu dari hamba Allah adalah benar-benar rela Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai Rasulnya. Selain itu, hendaklah seluruh cintanya hanya didasarkan karena Allah Jalla wa'ala, senantiasa mengingat Allah dan tidak melupakan Allah, menaati dan tidak mendurhakai Allah, mensyukuri dan tidak kufur kepada Allah. Jika ia telah melakukan semuanya itu, niscaya nikmat Allah Ta'ala baginya lebih banyak dari amalnya, bahkan kemampuannya melakukan hal tersebut merupakan nikmat Allah tersendiri, di mana dia telah memberikan keridaan, kemudahan, dan membantunya dalam melakukannya, sehingga hal itu memerlukan adanya rasa syukur yang lain. Dengan demikian, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntutnya bersyukur, karena amal yang dikerjakannya tidak cukup untuk dijadikan sebagai balasan. Dosa-dosa, kelengahan, dan kelalaian yang dilakukannya dapat menghapuskan amal perbuatannya. Semua amal perbuatan yang dikerjakan seorang hamba merupakan suatu yang harus dikerjakan dalam rangka menjalankan ibadah. Dengan demikian, ia bukanlah pemilik diri, sifat, dan amal perbuatannya, tetapi semuanya itu adalah milik dan hak Allah Azza wa Jalla. Dalam hal itu, dia lebih berhak dari seorang tuan yang membeli seorang budak dengan uangnya sendiri, lalu berujar, kerjakan semua yang kuperintahkan. Jika si budak itu mengerjakan perintah, maka semuanya itu diperuntukkan bagi tuannya. Jika demikian yang berlaku di tengah-tengah kehidupan manusia, lalu bagaimana seharusnya bagi Allah Ta'ala yang merupakan pemilik segalanya, yang nikmat Allah tidak lagi dapat dihitung?
Semua nikmat dan rahmat Allah itu tidak cukup dibalas dengan ketaatan dan amal perbuatan. Jika dia mengazab seseorang, maka dia tidak akan pemah menzaliminya, dan jika memberi rahmat kepada seseorang, maka rahmat Allah itu lebih baik dari semua amal perbuatannya, dan amal perbuatannya itu sama sekali tidak berharga jika dibandingkan dengan rahmat Allah. Kalau bukan karena karunia, rahmat, dan ampunan Allah Jalla wa Jalla, niscaya tidak ada seorang pun hidup tenang dan bahagia. Segala puji bagi Allah. Semua karunia dan nikmat itu hanyalah milik Allah. Barang siapa yang tidak melihat dan memperhatikan hak Allah atas dirinya serta ketidakmampuannya memenuhinya, maka ia termasuk orang yang paling tidak mengenal Tuhannya dan juga dirinya sendiri. Sehingga dengan demikian itu, ketaatannya tidak ada manfaatnya, dan tidak pula doanya didengar dan dikabulkan. Imam Ahmad meriwayatkan, Al-Hajjaj memberitahu kami, Jarir bin Hazim memberitahu kami, dari Wahab, ia menceritakan, pernah diceritakan kepadaku, bahwa Nabiullah Musa pernah berjalan melewati seseorang yang berdoa dan memohon dengan penuh kehusyukan. Lalu Musa berkata, "Ya Tuhanku, berikanlah rahmat kepadanya, sesungguhnya aku telah menyayanginya." Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya, "Seandainya ia berdoa sampai jantung terputus, niscaya aku tidak akan mengabulkannya sehingga ia memperhatikan hakku atas dirinya." Seorang hamba akan berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan di antara pemandangan terhadap pemberian, nikmat, dan hak-hak Allah, dengan pemandang terhadap aib dirinya sendiri, amal perbuatan, kelengahan, dan pengabaiannya. Dan ia mengetahui, jika Tuhannya mengazabnya dengan azab yang sangat pedih, maka hukuman itu sudah benar-benar adil. Dan ia mengakui bahwa semua keputusan dan ketetapan Allah adalah adil, yang di dalamnya terdapat kebaikan. Oleh karena itu, di dalam hadis mengenai Sayyidul Istighfar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, "Aku mengakui nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku hanyalah milik-Mu, dan aku mengakui semua dosa-dosaku." Dengan demikian beliau tidak melihat dirinya melainkan sebagai pelanggar dan pelaku dosa, dan tidak melihat Tuhannya melainkan sebagai pemberi kebaikan dan karunia. Dan Allah Azza wa Jalla telah membagi manusia ini menjadi dua bagian, yaitu orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang berbuat kezaliman. Dia berfirman, "Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Surat Al-Hujurat ayat 11. Selain itu, dia juga membagi manusia ini menjadi dua bagian, yaitu orang-orang yang diazab dan orang-orang yang bertaubat. Orang yang tidak bertaubat, maka ia termasuk orang yang diazab. Oleh karena itu, dia berfirman, sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Surat Al-Ahzab ayat 73. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman secara keseluruhan untuk bertaubat kepada Allah, dengan tidak mengecualikan seorang pun dari mereka, bahkan dia menggantungkan keberuntungan mereka itu pada taubat tersebut. Dia berfirman, "Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung." Surat An-Nur ayat 31. Dan Allah telah menyebutkan beberapa nikmat Allah yang diberikan kepada makhluk Allah yang terbaik, termulia, terkhusyuk, dan paling takut kepada Allah, yaitu berupa pemberian ampunan kepadanya dan kepada para pengikutnya, di mana dia berfirman, "Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin, dan orang-orang Ansyar, yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka." Surat At-Taubat ayat 117. Pemberian taubat kepada mereka itu dia tekankan melalui firman Allah, kemudian Allah menerima taubat mereka itu.
Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Surat At-Taubah ayat 117. Allah Ta'ala mendahulukan penerimaan taubat mereka atas 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka. Selain itu, Dia juga memberitahukan bahwa surga yang dijanjikan Allah di dalam kitab Taurat dan Injil akan dimasuki oleh orang-orang yang bertaubat. Pertama, Allah Azza wa Jalla menyebutkan orang-orang yang bertaubat secara umum, lalu Dia mengkhususkan Nabi, kaum Ansyar, kaum Muhajirin. Kemudian mengkhususkan 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubatnya tersebut. Dengan demikian itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa semua makhluk mengharapkan diterimanya taubat mereka serta diberikan ampunan. Berkenaan dengan hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah telah memberikan maaf kepadamu. Surat At-Taubah ayat 43. Yang demikian itu merupakan pemberitahuan langsung dari Allah Ta'ala, atau doa bagi Rasul Allah supaya memperoleh maaf dari Allah. Dan Rasulullah sendiri pernah mengucapkan dalam sujudnya, Ya Allah, aku berlindung dengan keridaan-Mu dari murka-Mu, aku berlindung dengan ampunan-Mu dari siksaan-Mu, dan aku berlindung kepadamu dari dirimu. Aku tidak dapat menghitung pujian atas-Mu, Engkau adalah seperti pujian-Mu pada dirimu sendiri. Rasulullah juga pernah bersabda, wanita yang paling taat, yang paling baik, dan yang paling baik dari umat ini adalah wanita yang jujur, putri dari seorang yang jujur pula. Aisyah, wanita itu pernah bertanya kepada beliau, Ya Rasulullah, jika aku bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Maka beliau pun menjawab, ucapkanlah, Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Imam Tirmidzi sendiri mengatakan bahwa hadis ini berstatus hasan syahih. Imam Muslim telah meriwayatkan dalam bukunya, dari Abu Hurairah, ia menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, aku tergantung pada prasangka hambaku terhadapku. Dan aku bersamanya ketika ia mengingatku. Demi Allah, dia lebih bahagia dengan taubat seorang hamba Allah daripada salah seorang di antara kalian yang mendapatkan apa yang dicarinya di tanah yang tandus. Dalam buku Syahihain diriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Allah lebih bahagia dengan taubat seorang hamba Allah yang beriman daripada seorang yang berada di tanah yang tandus lagi gersang, yang bersamanya hewan tunggangannya yang mengangkut makanan dan minumannya. Maka ia pun tertidur, lalu terbangun, tetapi binatang yang menjadi kendaraannya itu pergi. Kemudian ia mencarinya hingga ia merasa benar-benar haus. Selanjutnya ia berkata, maka aku pun kembali ke tempatku semula, lalu tidur hingga aku meninggal dunia. Setelah itu ia meletakkan kepalanya di atas lengannya untuk bersiap-siap mati. Tiba-tiba ia terbangun dan di sisinya sudah ada binatang kendaraannya itu yang di atasnya terdapat bekal, makanan, dan minuman. Sesungguhnya Allah lebih bahagia dengan taubat hamba Allah yang beriman daripada orang ini yang mendapatkan binatang kendaraannya bersama bekal yang dibawanya. Sedangkan dalam buku Syahih Muslim, dari Nu'man bin Bashir, yang dibawa menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Allah lebih bahagia dengan taubat seorang hamba Allah daripada seseorang yang membawa bawaan dan perbekalannya di atas seekor unta. Kemudian ia melakukan perjalanan hingga akhirnya sampai di suatu tanah yang tandus, dan ia sudah merasa dihinggapi rasa ngantuk. Lalu ia berhenti dan berbaring di bawah pohon hingga kedua matanya terlelap. Dan untanya pun itu lepas, lalu ia bangun dan berusaha mengamtinya, tetapi ia tidak melihat sesuatu apapun. Kemudian ia berusaha mencarinya untuk yang kedua kalinya, tetapi ia tetap tidak menemukan apa-apa. Untuk ketiga kalinya ia mencarinya, tetapi ia tetap tidak menemukannya. Setelah itu ia pun kembali lagi ke tempat di mana ia tertidur.
Dan ketika ia dalam keadaan duduk di tempat itu, tiba-tiba untanya itu berjalan hingga unta itu meletakkan tali lehernya ke tangan orang itu. Demikian itu, Allah lebih bahagia dengan taubat seorang hamba daripada orang ini ketika ia mendapatkan untanya kembali. Coba perhatikan, betapa besar kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap ketaatan ini. Orang yang beranggapan bahwasanya ada orang yang sama sekali tidak membutuhkan taubat tersebut, berarti ia benar-benar buta terhadap hak ketuhanan dan nilai ibadah. Dalam buku Syahihain disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah lebih bahagia dengan taubat seorang hamba ketika ia bertaubat daripada seseorang yang berada di atas binatang kendaraannya yang berada di tanah yang tandus. Kemudian binatang kendaraannya itu lepas darinya sedang semua makanan dan makanan berada di atas punggung binatang tersebut. Maka ia pun berputus asa terhadapnya. Setelah itu ia mendatangi sebuah pohon untuk selanjutnya berbaring di bawahnya dalam keadaan putus asa untuk mencari binatang tersebut. Ketika ia dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba binatang itu berdiri di sisinya. Kemudian karena kegembiraannya ia berkata, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Ia salah mengucapkan kata-kata itu karena kegembiraannya yang teramat sangat. Sesempurna makhluk adalah yang paling sempurna taubatnya dan paling banyak beristighfar. Sedangkan dalam buku Sahih Bukhari terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Ketika Abu Hurairah mendengar hal itu langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia pun berkata seperti yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Al-Zuhud, sesungguhnya aku memohon ampunan kepada Allah dalam satu hari satu malam sebanyak 12.000 kali, sesuai dengan kemampuanku. Imam Ahmad meriwayatkan, Yazid bin Harun memberitahu kami, Muhammad bin Rusi memberitahu kami, dari Mahul, dari seseorang, dari Abu Hurairah, ia menceritakan, aku tidak pernah menemani seseorang yang lebih banyak mengucapkan istighfar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seseorang berucap, dan aku tidak menemani seseorang yang lebih banyak beristighfar dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya hatiku ini telah diliputi hawa nafsu, dan sesungguhnya aku senantiasa memohon ampunan kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Ibnu Umar, di mana ia menceritakan, kami dalam satu majelis pernah menghitung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan 100 kali, ya Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sedangkan Imam Tirmidzi mengatakan, hadis ini berstatus hasan syahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai sekalian manusia, bertaubatlah kalian semua kepada Allah Azza wa Jalla dan beristighfar, mohon ampunlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku senantiasa memohon ampunan kepada Allah 100 kali setiap hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai sekalian manusia, bertaubatlah kalian semua kepada Tuhan kalian Azza wa Jalla, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari 100 kali, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengucapkan, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang jika berbuat baik akan merasa senang dan jika berbuat kesalahan, maka ia akan memohon ampunan. Dan di antara doa yang senantiasa dipanjatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada pemulaan sholat, yaitu ketika membaca iftitah, setelah takbir, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, sedang aku hanyalah hamba-Mu. Aku telah menzalimi diriku sendiri dan aku mengakui dosa-dosaku. Maka ampunilah aku, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali hanya Engkau semata. Dan berikanlah petunjuk kepadaku menuju akhlak yang baik, karena tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya kecuali hanya Engkau semata.
Aku penuhi panggilanmu dengan penuh kebahagiaan. Segala kebaikan dan di tanganmu. Aku memohon pertolongan kepadamu dan berlindung kepadamu. Maha suci lagi maha tinggi, aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca dalam doanya, Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan es, air dan embun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan doa itu secara pelan yang tidak didengar orang-orang yang berada di belakang beliau, sehingga Abu Hurairah menanyakan hal itu kepada beliau. Diriwayatkan juga dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya jika membaca doa iftitah dalam solat, ia mengucapkan, tiada Tuhan kecuali Engkau, aku telah menzalimi diriku sendiri dan aku telah berbuat kejahatan. Maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau semata. Dalam buku Syahihain diriwayatkan bahwa dalam ruku dan sujudnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membaca, Maha suci Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami, dan dengan segala puji bagimu, ya Allah, ampunilah aku. Rasulullah jika mengangkat kepalanya dari ruku, beliau mengucapkan, Allah mendengar orang yang memuji Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu sepenuh langit dan sepenuh bumi serta sepenuh apa yang Engkau kehendaki selain dari itu. Ya Allah, sucikanlah aku dengan air es dan embun serta air dingin. Ya Allah, sucikanlah aku dari segala macam dosa dan kesalahan sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran. Masih dalam buku Sahih Muslim, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan dalam sujudnya, Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku secara keseluruhan, baik yang kecil maupun yang besar, yang paling awal dan akhir, yang tampak jelas maupun yang tersembunyi. Sedangkan dalam buku Musnad Imam Ahmad disebutkan bahwa dalam syalatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, Ya Allah, ampunilah aku, berikanlah keluasan bagiku, dan berkahilah apa-apa yang telah Engkau rezekikan kepadaku, Ahmad. Juga dalam buku Sahih Muslim, diriwayatkan dari Farwah bin Naufal, ia bercerita, aku pernah menuturkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, beritahukan kepadaku sesuatu yang dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat beliau. Maka Aisyah pun berkata, baiklah, dalam syalatnya beliau mengucapkan, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejahatan apa yang pernah aku perbuat dan juga kejahatan yang tidak aku ketahui. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membaca di antara dua sujud sebagai berikut, Ya Allah, ampunilah aku, berilah rahmat kepadaku, berikanlah kecukupan kepadaku, berikanlah petunjuk kepadaku, dan limpahkan pula rezeki kepadaku, dan pada waktu beranjak menuju tempat sholat pada waktu malam hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca bacaan berikut ini, Ya Allah, segala puji bagimu. Dan berikanlah ampunan kepadaku atas apa-apa yang telah aku kerjakan dan yang akan aku kerjakan, yang aku rahasiakan dan yang aku perlihatkan, apa yang aku lakukan secara berlebih-lebihan dan apa yang Engkau lebih mengetahui dariku. Engkau yang pertama dan yang terakhir, tiada Tuhan melainkan hanya Engkau semata. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memanjatkan doa ini, Ya Allah, ampunilah semua kesalahanku, kebodohanku, dan sikapku yang melampaui batas dalam melakukan sesuatu, serta segala apa yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkau yang pertama dan yang terakhir, dan Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pada hakikatnya, manusia ini sangat membutuhkan Allah Azza wa Jalla dalam segala hal dan dalam keadaan bagaimanapun. Manusia sangat membutuhkan Allah dari sisi ketuhanan Allah, kebaikan Allah kepada mereka, pemenuhan semua kebutuhan mereka, pengurusan mereka. Juga dari sisi kedudukan Allah sebagai sembahan, Tuhan,
kekasih-Nya yang Maha Agung, yang tidak ada kebaikan, keberuntungan, kenikmatan, dan kebahagiaan melainkan dengan menjalankan semua yang dicintai Allah. Sehingga dengan demikian itu, mereka akan lebih mencintai Allah daripada dirinya sendiri, keluarga, anak-anaknya, dan yang lainnya. Mereka juga sangat membutuhkan Allah dari sisi penyembuhan dari macam penyakit, karena jika Dia tidak menyembuhkannya, membutuhkan Allah Azza wa Jalla dari sisi pemberian ampunan, karena jika Dia tidak memaafkan dan mengampuni hamba-hamba Allah, niscaya tidak akan ada jalan bagi mereka menuju keselamatan. Tidak ada seorang pun yang akan selamat kecuali telah mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala dan tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Banyak dari manusia ini yang hanya melihat kepada perbuatan yang ditaubati saja sehingga mereka hanya melihat kekurangannya semata, dan tidak melihat kepada kesempurnaan tujuan yang dihasilkan dari taubat itu sendiri. Dan bahwasanya setelah melakukan taubat nasuha, seorang hamba akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, mereka juga tidak melihat kepada kesempurnaan ketuhanan dan mandirian serta keesaan Allah Azza wa Jalla. Taubat merupakan tujuan setiap individu dari umat manusia ini dan menjadi faktor penyempurna bagi dirinya. Seorang hamba belum disebut sempurna jika bertaubat, karena rahmat Allah lebih baik dari amal perbuatannya, sedangkan amal perbuatannya itu sendiri tidak cukup untuk menyelamatkannya dan memberikan kebahagiaan. Seandainya manusia ini hanya bergantung pada amal perbuatannya semata, niscaya amalnya itu tidak akan dapat menyelamatkannya sama sekali. Demikian itu sebagian dari apa yang berkaitan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya jika Allah mengazab penghuni langit dan bumi ini, maka Dia akan mengazab mereka tanpa berbuat zalim sama sekali kepada mereka. Dan jika Dia memberikan rahmat kepada mereka, maka rahmat Allah itu lebih baik bagi mereka daripada amal perbuatan mereka sendiri. Seandainya engkau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya Allah tidak akan menerimanya sehingga engkau beriman kepada takdir, dan engkau mengetahui bahwa apa yang menimpamu itu tidak untuk menyalahkanmu, dan apa yang menjadikan engkau salah bukan untuk menimpamu. Dan seandainya engkau meninggal dunia dalam keadaan tidak percaya pada hal itu, maka engkau termasuk salah satu penghuni neraka. Sebagaimana yang telah diterangkan, bahwa syukur merupakan suatu hal yang wajib bagi mereka dalam kedudukan Allah sebagai Tuhan bagi mereka dan dalam kedudukan mereka sebagai hamba. Semuanya itu mengharuskan mereka mengenal, mengagungkan, mengesahkan, serta mendekatkan diri kepada Allah. Dan suatu keharusan pula bagi hamba manusia ini untuk bersungguh-sungguh dan sekuat tenaga mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia juga tidak akan pernah menyamakan Allah dengan apa dan siapapun. Selain itu, ia berkewajiban untuk mendahulukan dan mengutamakan Tuhannya daripada diri kehendak dan kepentingan dirinya sendiri, dan ia tidak berkehendak dan berkeinginan yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhannya yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang memang berhak disembah, ditakuti, dan dijadikan sandaran dari hanya sekedar diharapkan kebaikan dan rahmat Allah. Dalam beberapa hadis disebutkan, seandainya aku tidak menciptakan surga dan neraka, maka aku tetap berhak disembah. Oleh karena itu, makhluk Allah yang paling taat beribadah, para malaikat pada hari kiamat kelak akan mengatakan, Maha suci Engkau, kami beribadah kepadamu dengan sebenar-benar ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui mengenai diri hamba-hamba Allah daripada mereka sendiri. Kalau toh sekiranya Dia mengazab mereka, maka pemberian azab itu didasarkan pada pengetahuan yang dimilikinya mengenai mereka. Dan jika Dia mengazab mereka sebelum diutusnya para rasul kepada mereka, maka dengan demikian itu Dia tidak berbuat zalim terhadap mereka. Sebagaimana Dia juga tidak berbuat zalim terhadap mereka atas malapetaka yang ditimpakan kepada mereka sebelum diutusnya para rasul karena kekufuran, kemusyrikan, dan kejahatan mereka. Allah Azza wa Jalla tidak pilih kasih dalam berbuat, Dia menimpakan azab Allah kepada semua orang,
baik dari kalangan bangsa Arab maupun non-Arab. Namun demikian, Dia mewajibkan rahmat pada diri Allah sendiri, di mana Dia tidak akan mengazab seseorang kecuali setelah adanya alasan yang jelas, yaitu berupa pengutusan para rasul. Rahasia yang berada di balik persoalan ini adalah, ketika Dia telah menganugerahkan berbagai nikmat dan karunia Allah, lalu masing-masing dari makhluk Allah telah bersyukur kepada Allah, maka merupakan hak mutlak Tuhan untuk memberikan ampunan dan rahmat Allah, atau sebaliknya, mengazab mereka. Dengan demikian, kebutuhan mereka kepada ampunan dan rahmat Allah sama dengan kebutuhan mereka pada pemeliharaan, perlindungan, dan rezeki Allah. Di mana jika Dia tidak menjaga dan melindungi mereka, niscaya mereka akan binasa. Demikian halnya jika mereka tidak diberi rezeki. Dan jika mereka tidak diberikan ampunan dan rahmat, niscaya mereka akan binasa dan benar-benar merugi. Oleh karena itu Adam dan Hawa pernah memanjatkan doa kehadirat Allah, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Surat Al-A'raf ayat 23. Hal yang sama juga dilakukan oleh generasi penerusnya, yaitu Musa, di mana ia pernah memanjatkan doa kepada Allah, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, karena itu ampunilah aku." Surat Al-Qasas ayat 16. Dia juga berfirman, "Maha suci Engkau, aku bertaubat kepada-Mu dan aku orang yang pertama-tama beriman." Surat Al-A'raf ayat 43. Demikian juga yang terdapat dalam firman Allah yang berikut ini, Musa berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku serta masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu. Dan Engkau Maha Penyayang di antara para penyayang." Surat Al-A'raf ayat 151. Juga firman Allah, "Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Dan Engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya." Surat Al-A'raf ayat 155. Dalam surat yang lain, Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, berilah ampunan kepadaku dan kedua ibu bapakku serta sekalian orang-orang yang beriman pada hari terjadinya hisab, hari kiamat." Surat Ibrahim ayat 40-41. Selain itu, Dia juga berfirman, "Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka Dialah yang memberikan petunjuk kepadaku. Dan Tuhanku, yang Dia memberi makan dan minum kepadaku. Apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan aku. Dan yang akan mematikanku, kemudian akan menghidupkanku kembali. Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat kelak." Surat Al-Syu'ara ayat 78-82. Rasul Allah yang pertama kali diutus ke bumi ini juga pernah memanjatkan doa. Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampunan kepadaku, dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi." Surat Hud ayat 47. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah berfirman kepada hamba kesayangan Allah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu serta bagi dosa orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kalian berusaha dan tempat tinggal kalian." Surat Muhammad ayat 19. Dalam surat yang lain Dia juga berfirman, "Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya engkau mengadili di antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penantang orang yang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang khianat. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surat An-Nisa ayat 105-106.
Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan berhubungan dengan pencurian yang dilakukan Tumah dan ia menyembunyikan barang curian itu di rumah seorang Yahudi. Tumah tidak mengakui perbuatannya itu, malah menuduh bahwa yang mencuri barang itu adalah orang Yahudi. Hal ini diajukan oleh kerabat-kerabat Tumah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka meminta agar Nabi Muhammad membela Tumah dan menghukum orang-orang Yahudi, kendati pun mereka tahu bahwa yang mencuri barang itu adalah Tumah. Nabi sendiri hampir-hampir membenarkan tuduhan Tumah dan kerabatnya itu terhadap orang-orang Yahudi. Dia juga berfirman, "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, supaya Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmat Allah atas dirimu serta memimpinmu ke jalan yang lurus." Surat Al-Fat ayat 1-2. Dan dalam sebuah doanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengucapkan, "Ya Tuhanku, bantulah aku dan janganlah engkau menyusahkanku." Di dalam doa itu, Rasulullah Alaihi Wasallam juga mengucapkan, "Ya Tuhanku, terimalah taubatku dan bersihkanlah dosaku." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan mengenai hamba Allah yang taat beribadah, Daud. Ia memohon ampunan kepada Tuhannya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat, dan mengenai hal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah berfirman, "Maka kami berikan ampunan kepadanya. Dan sesungguhnya ia mempunyai kedudukan yang dekat di sisi kami dan tempat kembali yang baik." Surat Sya'ad ayat 25. Dan mengenai Nabi Allah Sulaiman, alaihi salam, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan ia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertaubat. Ia berkata, 'Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi.'" Surat Sya'ad ayat 34-35. Sedangkan mengenai Nabi Allah, Yunus, Allah Azza wa Jalla telah berfirman di mana ia pernah berseru dalam kegelapan kepada Allah, dan ingatlah kisah Dzunun, Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya, maka ia menyeru dalam kegelapan, "Tidak ada Tuhan melainkan hanya Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim." Surat Al-Anbiya, ayat 87. Abu Bakar yang memiliki gelar Asy-Syiddiq, dan merupakan orang paling baik dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah berujar kepada beliau, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku doa yang dapat aku baca dalam syalatku." Maka beliau pun bertutur, "Bacalah, ya Allah, sesungguhnya aku telah sangat menzalimi diriku sendiri, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali hanya Engkau semata. Maka berikanlah ampunan dari sisimu, dan berikanlah rahmat kepadaku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Dalam hadis tersebut, beliau menggunakan kata penekanan, yaitu pada kata, "ini," sesungguhnya aku, yang mengiring kata itu dengan ungkapan mengenai kezaliman dirinya sendiri, dan menyifatinya sebagai kezaliman yang sangat besar. Lalu beliau memohon kepada Tuhannya agar memberikan ampunan dari sisi Allah, yang mengindikasikan ketidakmampuan beliau menjangkau ampunan itu dengan dirinya sendiri, dan hanya dapat diperoleh berkat kemurahan dan kebaikan Allah. Bab 17. Makna kasb, mencari rejeki, dan jabar, pengumpulan bagian yang rusak. Secara etimologis, kata kasb berarti mencari rezeki. Demikian dikatakan oleh Al-Jauhari. Kata mencari rejeki terdapat juga di dalam Al-Quran dalam 3 pengertian. Pertama berarti kemauan hati, sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala, Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang disengaja untuk bersumpah oleh hati kalian. Surat Al-Baqarah ayat 225. Al-Zujjaj mengatakan, artinya,
Allah menghukum kalian disebabkan oleh kemauan kalian untuk tidak berbuat baik dan tidak bertakwa serta niat untuk melanggarnya. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keinginan dan kemauan hati mereka untuk tidak berbuat baik dan bertakwa menempati posisi sumpah. Namun demikian, yang paling tepat di antara kedua pendapat di atas adalah pendapat pertama, yaitu pendapat mayoritas ahli tafsir. Karena hal itu bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang tidak dimaksudkan sebagai sumpah. Dengan demikian, kasbul qalbi berarti kesengajaan dan kemauan melakukan sumpah, sebagaimana juga yang terkandung dalam firman Allah Ta'ala berikut ini, Allah tidak menghukum kalian disebabkan oleh sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Surat Al-Maidah ayat 89. Berdasarkan hal itu, maka pengucapan sumpah secara sengaja itu berarti kasbul qalbi, berarti kesengajaan dan kemauan melakukan sumpah.